Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Agustina, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah guru di SDT Fitrah Insani Langkapura, Bandar Lampung. Saat ini, saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 pada LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan memandu pembelajaran di kelas 4 Tolhah bin Ubaidillah pada materi adab-adab terhadap guru dengan metode problem-based learning. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Alhamdulillah memberikan karunia yang luar biasa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan dan keberkahan untuk semua aktivitas kita. Amin. Di momen Maulid Nabi ini, mari sama-sama kita lanjutkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan pertolongan kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Lita mau tanya, ada yang masih ingat hari Kamis lalu belajar PAIBP-nya tentang apa dengan Pak Sanosa? Pas Ibu Lita izin kelas 2. Tentang apa? Tegak bersambung. PAIBP-nya, PAIBP. Ada yang masih ingat? Maulid Nabi. Clue-nya adalah tentang agama. Oh, lah itu persatuan agama. Persatuan agama. Ada yang lain? Apa? Toleransi beragama, atau judul besarnya adalah tentang indahnya saling menghargai. Alhamdulillah kemarin masih ingat. Nah, hari ini kita akan masih belajar bagian dari hal tersebut, yakni tentang indahnya saling menghargai. Dan ini kita praktikkan langsung di dalam kelas kita, yakni kita akan belajar tentang adab terhadap guru. Belajar tentang apa? Adab terhadap guru. Adab terhadap guru. Berikutnya, setelah pembelajaran hari ini, Ibu Lita berharap kalian mampu memahami 3 hal. Berapa hal, Rafa? 3 hal. Yang pertama boleh dibaca, Hafiz. Mampu menjalankan pengertian adab dalam diskusi. Oke, good. Yang kedua, Rafif. Tujuan pembelajaran yang kedua, Rafif. Yang kedua. Oke, yang terakhir Ibu Lita minta tolong ke Atat. Good. Jadi hari ini kita akan mengulas kembali 3 hal penting ini. Ada yang masih ingat kita sudah pernah belajar ini di momen kapan? Pas baru masuk. Pas MPLS, bener banget tadi. Jadi ini sebenarnya materi yang sudah berulang, sudah pernah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajarnya bukan menghafalkan apa itu adab-adab atau ada berapa adab-adab, tapi pembelajaran kita hari ini adalah tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Ibu Lita akan memaparkan sebuah studi kasus, kalian diminta memecahkan masalah tersebut. Are you ready? Kita akan melanjutkan kegiatan dengan ice breaking. Ice breakingnya adalah tebak siapakah aku. Yang akan Ibu Lita beri kesempatan adalah yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama. Aku adalah surat di dalam Al-Quran yang bergelar puncak Al-Quran. Al-Fatihah. Aku, mohon maaf, soal tidak selesai dibacakan. Aku memiliki arti sapi betina. Oke. Dan surat Al-Baqarah juga merupakan surat terpanjang di dalam Al-Quran. Ada berapa juz? 3 juz. 3 juz, benar sekali. Karena surat Al-Baqarah itu punya gelar, namanya puncak
Al-Quran dan artinya adalah sapi berbeda. Pertanyaan kedua. Aku adalah surat yang berfaedah, terhindar dari fitnah Dajjal. Al-Kahfi, benar sekali. Paling istimewa surat Al-Kahfi dibaca hari apa? Hari kiamat kita udah baca surat Al-Kahfi. Baik. Surat Al-Kahfi itu salah satunya berisi tentang kisah apa? Kisah Al-Hadul Kahfi. Baik. Dua orang berkesempatan adalah Dani dan Faiz. Berikutnya. Setelah kalian melakukan diskusi, kalian Ibu Linda minta tolong ke Atar. Boleh dibaca Atar Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Atar boleh menunjuk satu orang untuk yang baca artinya Atar. Boleh memilih satu orang Atar untuk yang membaca artinya. Dai, silakan Dai baca artinya. Baik. Nah, anak-anak Soli, di Quran surat Al-Mujadalah ini Allah langsung menyampaikan ternyata Allah itu meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah aja meninggikan derajat, memuliakan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, apalagi kita sebagai manusia yang pasti diajar oleh seorang guru. Jadi selayaknya kita sebagai murid, kita sebagai siswa, Bulita juga pernah jadi siswa ya. Sekarang Bulita juga sedang jadi siswa. Jadi hal yang utama yang harus kita terapkan adalah adab terhadap guru. Kenapa? Allah saja meninggikan derajat loh orang-orang yang beriman dan ilmu pengetahuan. Sampai di sini sepakat? Sepakat. Berikutnya. Ada beberapa pertanyaan pemantik dari Bulita. Siapa yang berkenan menjawab pertanyaan pertama? Oke, Faiz, silakan Faiz. Apa pengertian dari adab, Faiz? Apa ya? Adab itu adalah cara yang benar. Good, barakallah Faiz. Karena sebenarnya kita sudah pelajari ya di MPLS ya. Jadi ini kita punya review. Rajes, pertanyaan keberapa Rajes? Mau jawab pertanyaan keberapa? 2. Oke, silakan Rajes. Mengapa kita harus menerapkan adab kepada guru Rajes? Agar lebih santun, tertib. Selama ini Rajes sudah menerapkan? Sudah. Baik. Yang terakhir, silakan Fahri. Apa arti dari kalimat adab sebelum ilmu, Fahri? Karena dulu kita bisa mulai dari semua. Benar banget. Jadi yang penting kita sopan dulu yang utama kata Fahri. Baru belajarnya lebih mudah. Kalau kita nggak sopan, kalau kita nggak tertib, belajarnya jadi lebih mudah atau lebih sulit? Lebih sulit. Berikutnya. Baik. Sebelum kita masuk ke studi kasus, Ibu Lita akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok Mekah, kelompok kedua kelompok Madinah, dan kelompok ketiga adalah kelompok Palestina. Kelompoknya Bayazid, Rafif, Hafiz, Atta, Fahri, Fatan, Zikri, Atar adalah kelompok Mekah. Kelompok apa? Mekah. Kelompok dua berikutnya dari Aldrik sampai dengan Rafli, kelompok Madinah. Apa? Madinah. Berikutnya kelompok di sini dari Akbar sampai dengan Omar adalah kelompok Palestina. Insya Allah tadi nama-nama kelompoknya adalah salah satu tempat-tempat penting dalam Islam ya. Iya. Baik, sudah sampai di sini paham? Baik. Setiap kelompok akan Ibu Lita berikan masing-masing satu media tulis yakni kertas papel. Ini kelompok Mekah. Silakan pilih satu kaptennya. Sudah? Bisa kerjain aja loh. Sudah?
Yang kedua, kapten juga nanti bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, sudah? Sudah? Kelompok Madinah sudah siap? Oke, baik. Lihat semuanya ke depan. Boleh lihat ke depan? Di sini ada studi kasus, ada permasalahannya yang nanti akan menjadi bahan diskusi kalian. Ibu Lita bantu bacakan. Di sebuah sekolah dasar, terdapat seorang siswa bernama Fulan yang menunjukkan perilaku tidak menghormati guru. Fulan kok apa sih Bu? Fulan itu nama orang. Fulan itu identiknya laki-laki, kalau Fulan itu perempuan. Anonim. Di sebuah sekolah dasar, terdapat seorang siswa bernama Fulan yang menunjukkan perilaku tidak menghormati guru. Fulan itu nama Dalam kegiatan di kelas, dia sering berbicara dengan suara keras dan mengabaikan arahan guru. Pada satu kesempatan, Fulan bahkan berdebat dengan guru di depan kelas dan secara terbuka menolak untuk mengikuti instruksi yang diberikan, seperti saat pembelajaran berlangsung. Tugas kalian adalah mendiskusikan 3 hal. Yang pertama, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapa Fulan itu bisa bersifat seperti itu? Yang kedua, apa dampak dari perilaku negatif tersebut? Tadi kan beberapa situasi Fulan menunjukkan perilaku negatif dan dampaknya apa? Yang ketiga, apa solusi dari kelompok kalian untuk membuat Fulan jadi lebih tertib, lebih keren, lebih menerapkan adab? Sampai ini paham? Gak usah menanya. Setiap kelompok kita ulangi diminta mendiskusikan 3 hal ini. Silakan kelompok Madinah, kelompok Mekah boleh turun ke bawah sebelah sini. Boleh turun ke bawah sini untuk mendiskusikan ini sebelah sini. Di tengah sini kelompok Madinah. Supaya memudahkan diskusinya, bentuknya melingkar ya. Kelompok Palestina boleh sebelah sini. Muat? Masih sampai sebelah madepnya sini. Oke. Sebelah sini Palestina. Kertasnya bawah sebelah. Yang pertama, di atasnya dituliskan dalam warna kelompok. Setiap kelompok kita ulangi diminta mendiskusikan 3 hal ini. Silakan kelompok Madinah, kelompok Mekah boleh turun ke bawah sebelah sini. Boleh turun ke bawah sini untuk mendiskusikan ini sebelah sini. Di tengah sini kelompok Madinah. Supaya memudahkan diskusinya, bentuknya melingkar ya. Kelompok Palestina boleh sebelah sini. Muat? Masih sampai sebelah. Madepnya sini. Oke. Sebelah sini Palestina. Kertasnya bawah sebelah. Yang pertama, di atasnya dituliskan dalam warna kelompok.
Anak-anak Soli, kelas 4 Tolha bin Ubaidillah, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan yang pertama sudah diskusi, yang kedua kita juga sudah melakukan konfirmasi terhadap tokoh atau narasumber ya di Pak Santosa. Berikutnya kita akan melanjutkan pada kegiatan presentasi. Presentasi tadi akan kita balik urutannya. Tadi yang pertama kelompok mana? Sini. Kelompok apa ini? Madinah. Terus yang kedua kelompok Mekah, yang ketiga kelompok Palestina. Baik, berarti presentasi pertama. Menerapkan adab saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Palestina. Baik. Dari hasil presentasi atau hasil pemaparan dari kelompok Palestina tadi ada 2 poin utama yang menyebabkan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah sering melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Ingat bahwa perbuatan buruk itu bisa menimbulkan hal buruk juga untuk diri kita. Kalau kita biasa nonton sesuatu yang negatif, nonton sesuatu yang buruk, bisa jadi mungkin waktu bulan depan, tahun depan, atau di masa mendatang diri kita yang akan melakukan keburukan itu. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu terserap oleh otak kita, bisa jadi kita munculkan dalam perilaku. Makanya kita harus berhati-hati. Benar kata kelompok Palestina, harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Berikutnya kelompok Mekah. Silakan kelompok Mekah. Barakallah anak-anak Soli, karena tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga dari hasil konfirmasi ke narasumber. Dan alhamdulillah semuanya sudah sepakat bahwa ternyata kenapa hal tersebut bisa terjadi banyak hal. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, atau bahkan bisa dari lingkungan sekitar. Dan efeknya bahkan disebutkan tadi oleh kelompok Mekah bahwa itu bisa terbawa menjadi kebiasaan sampai besar. Hal-hal seperti ini, seperti berbicara keras, menebat guru, tidak mengikuti instruksi, ini kalau tidak dirubah bisa berefek sangat panjang. Maka dari itu mulai hari ini sama-sama kita menerapkan adab guru. Sekarang pertanyaannya, tadi Faiz sudah menyebutkan apa itu adab. Kata Faiz itu adalah perilaku atau sesuatu yang baik dan benar. Ternyata itu sesuai dengan apa yang Ibu kita tuliskan di slide ini. Yang pertama, adab itu adalah etika atau kesopanan. Dan ternyata ini bukan hanya berkaitan dengan perkataan saja, tapi juga berkaitan dengan perilaku. Contohnya, bunda kalian minta tolong ambilkan handuk. Bunda kalian lagi di dapur. Ngasihnya lempar gini handuknya atau dikasih dengan cara yang baik? Biasanya dilempar. Orang tua, bunda kalian yang minta tolong kalian, ambil ambil handuk buat adiknya umpamanya. Ingat nak, adab itu bukan hanya tentang berbicara yang halus, tapi juga tentang perilaku. Contohnya, ada ayah bunda kalian lagi nonton TV di depan TV. Kalian duduknya sebelah sana, mau lewat. Alangkah lebih baiknya kita lewat di belakangnya. Kalau lewat di depannya kita harus seperti apa postur tubuhnya? Maaf ya Pak, atau maaf ya Bumi, atau apa manggilnya, maaf ya. Kalau bisa mengupayakan lewat sebelah belakang. Bukan hanya terhadap orang tua, tapi juga terhadap guru. Ibu Lita pernah melihat ada kejadian. Ada guru yang lagi ngobrol di teras, ngobrolnya itu dekat loh nak, gini. Akbar boleh berdiri. Lagi ngobrolnya tuh begini nih, ngobrol. Ada anak lari di tengahnya. Padahal di sini bisa lewat, di belakangnya bisa lewat. Begitu menunjukkan adab terhadap guru atau tidak? Tidak. Harusnya dia lewat belakangnya. Kalaupun terpaksa lewat tengahnya, minimal dia bilang, permisi Pak, Bu, silakan Hadi. Siapa tadi yang begini? Rafa kenapa? Ambil tuh ya, silakan. Berikutnya. Nah, ini ada guru, ada yang masih ingat kemarin di MKS. Yang pertama,
Yang kedua, Rajes. Tidak menggaduh di hadapan guru, nggak rusuh. Artinya itu nggak ribut di depan guru. Yang ketiga, Aldrik. Menghormati hak guru. Contohnya, Pak Tris itu walaupun statusnya sebagai staf karyawan di sini, tapi beliau juga adalah orang dewasa sehingga beliau juga termasuk guru di sini. Beliau punya hak istirahat. Pas lagi istirahat beliau capek, habis ngangkat galon, habis ngepel, habis nyapu, dimintain buat gambar banyak banget. Kira-kira kita mengganggu haknya Pak Tris nggak? Nggak boleh. Jadi biarkan Pak Tris atau yang lainnya ketika waktunya istirahat beliau Dia udah pas kerja. Berikutnya yang kelima, Akbar. Silakan Akbar yang kelima. Merendahkan diri di hadapan guru. Nah, walaupun guru kalian itu pakainya bit karbo, kalian berangkat sekolah itu pakai Alphard, boleh nggak menghina gurunya? Guru kalian berangkatnya pakai Gojek, kalian berangkatnya diantar jet pribadi, boleh nggak menghina guru? Iya, makanya tetap harus Pak dulu. Kabar kalau kita lewat depannya Pak duluan ya Pak, permisi ya Pak, tetap harus merendahkan, maksudnya kita harus menghormati guru tersebut. Berikutnya yang keenam, Rafa. Yang keenam Rafa. Iya, tempatnya lewat. Nah, ini adalah ada berbicara. Ketika guru sedang menyampaikan sesuatu hal atau materi, berarti yang harus dilakukan adalah duduk, bertanya dan mendengarkan dengan baik. Bertanya harus ada adabnya, mendengarkan juga dengan harus ada adabnya. Yang ketujuh, silakan Rafli Adia. Patuh dan taat terhadap perintah guru. Apakah semua perintah guru harus kita laksanakan? Lagi tidak melanggar aturan syariat dan aturan agama. Contohnya, Ibu Lita nyuruh kalian silahkan loncat dari lantai 3 sekarang. Tapi dikasih duit 1 miliar. Emang kalian mau? Kalau ada kasur kasih kasur. Gimana dapetnya? Ya, salah. Walaupun dikasih uang 1 miliar juga itu menyamai. Tapi kan kalau belum takdirnya Ya tetap aja minimal saja. dikasih kasur 3. Siapa tahu ada itu truk kasur itu Bu. Nggak sengaja nabrak sekolah kita. Memerintahkan itu apa? Berarti itu tidak sesuai dengan aturan. Selagi perintah guru adalah tentang belajar, tidak melanggar aturan syariat dan Gurunya stres lah Bu nyuruh anaknya. berarti ya berarti kan gurunya perlu dicek. Yang berikutnya, yang terakhir, silakan. Yang terakhir Azam, boleh dibaca Azam yang terakhir. Kebaikan saya Perhatian. Kalian tahu nggak kalau salah satu kewajiban guru itu mendoakan muridnya? Tahu nggak? Jadi salah satu kewajiban kamu, Ibu Lita ini, salah satu kewajiban Ibu Lita setelah doa Ibu Lita itu selain mendoakan keluarga Ibu Lita, mendoakan diri Ibu Lita, Ibu Lita juga punya kewajiban mendoakan kalian. Nah, inilah salah satu kabarnya kalian juga mendoakan kebaikan guru. Berikutnya, kita akan bermain apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dimulai dari Bayazid sampai dengan Rafa. Ini menyebutkan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap guru. Ibu Lita ulangi, dari Bayazid sampai Aldrik menyebutkan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan terhadap guru. Yang berikutnya dari Raje sampai sini menyebutkan hal yang boleh dilakukan. Paham? Cepat ya. Estafet. Silakan. tidak boleh membentak. Membentak. Tidak boleh berjalannya. Tidak gaduh di depannya. Tidak menyambungkan diri. Tidak boleh. Tidak menghina. Tidak boleh memotong jalan. Tidak boleh melawan guru. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh melakukan. Tidak boleh menghina guru. Lain. Tidak ada guru. Kali terakhir. Tidak boleh berikutnya. Sebelah sini ya. Ia boleh diantar guru. Doakan. Saat guru menjelaskan dengarkan. Beradab. Bunyikan. Rafli.
Apa Rafli? Dari juga kamu bilang gak ada etikanya. Rafli dan Rafli sedang mendengarkan. Rafli dan Rafli. Boleh dilakukan memuliakannya. Akbar. Sopan santun terhadap guru. Tidak memotong pedih. Tidak tentang pembicaraan. Yang boleh dilakukan. Guru Halifi. Apa? Ada sama guru. Kan udah. Ada kan? Memahami guru. Buat guru berjalan di belakang guru. Baik. Kita sudah menyelesaikan tahapan penting dari hari ini. Baik. Siapakah yang bersedia menyebutkan simpulan dari pembelajaran hari ini? Mohon maaf, adabnya gimana? Siapa yang bersedia menyebutkan kesimpulan hari ini? Rajes, silakan Rajes. Mohon maaf sebentar. Cek suara. Kali cek suara. Silakan Rajes, ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Good. Kesimpulan hari ini adalah yuk sama-sama kita terapkan sopan santun terhadap guru. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu Lita tutup, di layar kalian ada warnanya berbeda. Kalau tadi sunya itu warnanya hijau, ini berbeda sedikit oranye. Berarti ini udah. Oranye warning ya, warna-warni. Selanjutnya dari Imam Ja'far Shadiq menyebutkan. Rajes, apa? Orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmunya minus, dia kurang lebih mulia daripada orang yang banyaknya dia tak adanya. Ini kata Imam Ja'far. Ibu Lita ulangi. Orang yang adabnya keren walaupun ilmu pengetahuannya dasar banget minimal itu lebih mulia daripada orang yang cerdas pintar tapi nggak adab. Sampai di sini paham? Kita tutup kegiatan siang hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Ibu Lita mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu Lita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kak.